Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dimaksud adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari belakangan ini
kita dihadapkan pada peristiwa penting dalam sejarah berbangsa, yakni perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana kemeriahan itu masih terasa hingga hari ini, bahkan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Di seluruh pelosok negeri, suasana kemeriahan dan sukacita itu tampak dari semaraknya atribut-atribut merah putih di pinggir-pinggir jalan, di kantor-kantor, dan di tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, berbagai kegiatan seperti upacara pengibaran bendera, karnaval, pesta keriaan, dan berbagai lomba diadakan. Hadirin rahimakumullah, tahun ini bangsa Indonesia telah mencapai 80 tahun kemerdekaan. Itu artinya 80 tahun yang lalu para pejuang kita berhasil melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan sesungguhnya bukanlah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan panjang, darah, air mata, dan pengorbanan jiwa para pahlawan kita. Nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Sebab tanpa kemerdekaan, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan leluasa, belajar dan bekerja dengan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam momen memperingati hari kemerdekaan ini, kita diajak untuk jujur bertanya kepada diri kita, apakah bangsa kita sudah benar-benar merdeka dan sejahtera setelah 80 tahun merdeka? Hadirin, ternyata masih banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang belum merasakan hak dasar mereka secara layak, mulai dari layanan kesehatan, layanan kebutuhan dasar, sarana transportasi, hingga akses infrastruktur pendukung lainnya. Di beberapa wilayah, rumah sakit hanya bisa dijangkau setelah menempuh perjalanan berjam-jam, melewati jalanan yang rusak parah, atau bahkan sungai deras tanpa jembatan. Kondisi ini memperlihatkan jurang ketidakmerataan pembangunan yang nyata ada di depan kita. 1-2 hari ini, publik digemparkan oleh kasus tragis di Sukabumi. Seorang anak meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing yang keluar dari organ dalamnya. Peristiwa ini membuka mata kita bahwa masalah kesehatan bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal keterlambatan penanganan medis, buruknya sanitasi, dan minimnya edukasi kesehatan di tengah masyarakat kita. Kasus ini viral bukan semata karena kejanggalannya, melainkan karena menjadi potret buram lemahnya sistem kesehatan negeri ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu satu kisah dari sekian banyak kisah lain yang lebih memilukan. Pada bagian yang lain, kita dengan nyata masih bisa menyaksikan banyak rakyat kecil yang hidup dalam kesusahan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Masih banyaknya pengangguran, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, adanya kesenjangan sosial yang begitu dalam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih memilukan lagi adalah masih maraknya praktik-praktik korupsi di berbagai lini kehidupan di negeri ini. Peristiwa yang sungguh ironis justru mencuat dari pusat kekuasaan di parlemen sana. Pada saat masyarakat berjuang untuk mendapatkan akses dasar kehidupan, akses kesehatan, dan infrastruktur sederhana lainnya, sebagian pejabat justru berebut untuk menikmati kemewahan dari negara. Gaji yang tinggi, tunjangan rumah, tunjangan komunikasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang jika dihitung jumlahnya sungguh besar.
Hadirin rahimakumullah, kemerdekaan politik mungkin sudah kita dapat, tetapi kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan dan ketidakadilan masih harus kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika kita ingin negeri ini benar-benar merdeka dan sejahtera, kita harus memperbaiki diri kita. Kita tidak boleh hanya menunggu apa yang dilakukan dan diberikan pemerintah, tetapi setiap individu harus ikut berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan ini. Jika kita seorang pelajar, belajarlah dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Jika kita seorang guru, ajarkanlah ilmu dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang. Jika kita seorang pekerja atau karyawan, bekerjalah dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Jika kita seorang pemimpin, pimpinlah dengan adil dan amanah. Itulah bentuk nyata yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kini di usia 80 tahun kemerdekaan kita menghadapi tantangan baru. Bukan lagi perang melawan penjajah, tetapi perang melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan kemalasan. Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Apakah kita rela jika kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri? Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kata-kata itu adalah peringatan. Bahaya terbesar hari ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dari dalam negeri sendiri. Saat anak bangsa malas belajar, saat para pemimpin dan pengambil kebijakan tergoda korupsi, saat rakyat terpecah belah karena hasutan. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi penerus yang layak. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan ilmu, kerja keras, persatuan, dan iman. Karena hanya dengan itulah kita dapat menyongsong 2045 dengan kepala tegak, bukan menunduk dalam penyesalan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang bersyukur atas kemerdekaan ini, bangsa yang mampu mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, bangsa yang Kau ridhoi dan bangsa yang Engkau muliakan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Mensyukuri kemerdekaan berarti menjaga persatuan, menjauhi perpecahan, dan menegakkan keadilan, serta bekerja keras untuk kebaikan umat. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang hanya pandai merayakan hari kemerdekaan dengan lomba-lomba dan upacara, tetapi lupa mengisinya dengan kerja nyata. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa bangsa yang kuat, umat yang kuat adalah umat yang bekerja keras, disiplin, jujur, dan tidak malas. Jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin bangsa kita maju seperti Jepang, Korea, atau negara-negara lain, maka kuncinya adalah kerja keras, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan. Tidak ada bangsa yang bisa maju dengan bermalas-malasan, apalagi dengan korupsi. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baladana hadha baladan aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.